Ibu. Shalom. Selalu sukacita Bu ya, Ya, di dalam pasti, Tuhan. Amin. Oke Ibu, ada satu pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp dari kekasih Tuhan. Nah, beliau bertanya Bu mengenai ini entah bisa disebut fenomena atau bukan Bu ya. Beliau bertanya kalau ya kadang-kadang kan kekasih Tuhan atau anak-anak Tuhan ada yang minta didoakan kepada hamba Tuhan, entah itu mengenai masalahnya atau sakit penyakitnya. Nah, tapi mereka tuh kadang-kadang suka memperlakukan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan itu seperti pesuruh, Bu. Jatuhnya. Dia, Iya. Jadi iya. jatuhnya seperti itu, Bu. Iya, Nah, iya. kira-kira itu kalau firman bisa menjelaskan seperti apa, Bu ya, untuk yang seperti itu. Oke, puji Tuhan. Banyak itu ya. Iya, betul, banyak sekali, Ibu. Ya, karena saya sebagai hamba Tuhan juga menghadapi yang begitu-begitu, tapi kita perlu beri pencerahan kebenarannya kepada umat Tuhan. Pertama, bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, entah itu sebuah permintaan karena masalah atau apapun atau kondisimu saat itu, jangan memperlakukan Tuhan seperti pesuruhmu. Tuhan, saya nomor 1 ini. 2, bagaimana ini kaki saya sakit. Nomor 4, saya mau hari ini juga saya diberkati. Saya butuh uang. Gitu loh. Jangan perlakukan Tuhan itu seperti pesuruh kita. Ingat loh, Yesus itu dijadikan atau ditabiskan Tuhan oleh Allah Bapa sendiri, yang artinya Tuhan itu Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan huruf besar dan Tuhan belakangnya huruf kecil. Maksudnya karena hanya Yesus yang mati, bangkit dan hidup lagi. Bahkan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, supaya bisa menyediakan tempat bagi orang-orang percaya kepadanya. Karena dia yang ngurusin dosa manusia. Hanya satu-satunya Yesus yang punya urusan dan tanggung jawab yang luar biasa, dosa manusia. Yang lain tidak ada, dan yang lain pasti nggak bisa. Yesus yang hanya bisa untuk menerima tugas dari Bapa Surgawi untuk disalib bagi manusia yang berdosa. Nah, itu sebabnya dia adalah dikatakan Tuhan. Sama sekarang ketika kita lahir baru, kita mau percaya kepada Yesus, kita mengatakan, Yesus, Engkau menjadi Tuhan saya. Kalau kita menyebut juga sering Tuhan Yesus, nah berarti kita mentuhankan dia dong. Nah, perlakukan dia sebagai Tuhan huruf besar di atas segala Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan-Tuhan huruf kecil dalam kehidupan kita tuh banyak loh. Ada hobi, ada keinginan sendiri, ada emosi sendiri, ada barang, ada semua yang ada di dunia bisa menjadi Tuhan huruf kecil. Tapi Yesus harus menjadi Tuhan huruf besar. Nah, kalau dia Tuhan, ya dia sebetulnya mempunyai prioritas dalam hidup kita. Dan dia adalah kepujian, dia adalah penyembahan kita. Dia adalah satu pribadi yang harusnya kita agungkan. Betul. Apalagi Yesus berkata ketika mau mati di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Artinya tugas Yesus untuk umat manusia berdosa dan segala akibat dosa itu semua sudah dibayar oleh Yesus. Sekarang kamu tinggal ambil dan terima dengan iman. Semua sudah tertulis dalam firman Bapakku. Semua sudah tertulis di dalam Alkitab. Baca itu. Nah, kadang-kadang orang salah kaprah gitu. Nah, selebihnya dia patut kita puji, kita sembah, kita agungkan, kita masyurkan kepada dunia. Itu harus. Nah, kenapa? Dia Tuhan. Sekali lagi, dia sudah selesai untuk Anda dan saya. Tinggal kita sekarang nih umatnya tuh benahi cara berpikirmu, benahi imanmu, harus iman sehat sehingga tahu sebetulnya kita itu dalam kondisi dan taruh seperti apa di dalam iman kita pada Yesus. Kondisi dan taruh sudah dikerjakan Tuhan, tinggal kita menerima. Cara menerimanya ambil dengan iman. Makanya imanmu harus sehat. Nah, jadikan dia Tuhan. Oh, agungan dia setiap hari. Oh, haleluya, adoration, mengagumi dia tiap hari. Oh Lord, you are wonderful. Engkau hebat, luar biasa. Nah, itu harus sebetulnya. Jadi banyak orang Kristen ketika dia menjadi orang yang katanya percaya pada Yesus, menjadikan Yesus Tuhan,
ketika engkau mengambil dan menerima dengan iman apa yang sudah dikerjakan Yesus, kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Amin, betul. Jadi bukan berarti terus Yesus nganggur-nganggur saja. Dia sudah duduk di tempat kemuliaan. Bukan begitu, sudah selesai. Yes, betul. Sudah selesai. Sekarang benahi imanmu. Amin. Amin. Benahi cara berpikir supaya kamu ngerti. Kamu ngerti. Nah, begitu juga dengan kepada hamba-hamba Tuhan. Iya. Dia juga punya kehidupan Iya. yang harus dia bangun terus secara pribadi dengan Tuhan. Iya. Nah, tapi bukan berarti hamba Tuhan itu tidak peduli kepada umat dan masalahnya. Iya. Ketika beliau hamba-hamba Tuhan dimintai saran, pendapat, konseling dan juga dukungan doa, kami akan lakukan dengan baik, dengan sukacita. Tapi jangan perlakukan mereka juga seperti pesuruh Anda. Doakan, saya sakit mata, saya butuh dana segini nih. Terus nanti kalau belum terjawab, ngomel lagi. Udah didoakan kok begini, Tuhan aku sudah berdoa kok belum terjadi. Ya nggak begitu. Kembali kepada iman, di mana iman perlu kita percaya, menunggu dengan sabar, dengan sikap hati yang tetap percaya kepada waktu Tuhan untuk menggenapinya. Ya, amin. Itu harus iman dan kesabaran kerjasama tanpa mengurangi iman kita pada Tuhan. Amin. Nah, itu jawabannya sudah. Jadi kami percaya apa yang kami sampaikan ini didengar dan dimengerti oleh Anda semuanya, karena ini juga menjadi kunci bagaimana kita sebagai orang kerajaan Allah, baik terhadap Tuhan maupun terhadap hamba-hambanya yang melayani. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita doakan. Amin. Tuhan, kami ucap syukur di mana memang sering terjadi hal seperti ini. Kami mohonkan ampun untuk umat-Mu yang tanpa sadar, tentu mereka tidak sadar bahwa hal seperti itu seperti memperlakukan Tuhan seperti pegawainya atau pesuruhnya, atau hamba Tuhan seperti pesuruhnya. Tapi sekarang mereka mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhanmu, tinggal engkau terima dengan iman, bersyukur, termasuk dengan hamba-hamba Tuhan. Engkau tinggal punya iman sehati dengan doa yang disampaikan hamba Tuhan karena masalahmu. Dan engkau juga perlu mengerti bahwa hamba Tuhan juga perlu terus membangun kehidupan dan pribadinya sendiri harus sehat dan benar di hadapan Tuhan. Tapi tanpa mengurangi hati yang melayani, hati yang mengasihi, dan hati yang memberi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Anda jika mempunyai masalah untuk minta pencerahan dari firman bersama dengan kami dan dukungan doa, WhatsApp ke 0895 6323 58989. Saksikan melalui WhatsApp ini juga agar nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.